persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sangat sukacita bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu di dalam menara doa kita saat hari ini. Firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Apa saja yang perlu ditambahkan dalam setiap kehidupan Bapak Ibu yang ikut menara doa saat hari ini, Bapak Ibu yang mengikuti lewat channel YouTube dan Facebook, dan terutama Bapak Ibu yang di ada Holy Spirit Room ini. Biarlah setiap kita memperolehnya di dalam hadirat Tuhan di saat kita mengutamakan kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita mulai fokus kepada Tuhan. Biarlah setiap kita bisa menikmati kehadirannya saat ini dan diberkati lebih lagi di hadirat Tuhan. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Sungguh tidak terukur kasih-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Orang-orang yang berseru-seru kepadamu adalah orang-orang yang sungguh mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Dan Engkau melepaskan kami dari setiap pencobaan, dari setiap persoalan, dari setiap penderitaan kami. Saat kami berseru menyebut nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dan saat kami mencari kerajaan-Mu terlebih dahulu ya Tuhan. Engkau akan hadir untuk berperkara dalam setiap persoalan hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat hari yang terindah ini. Kami bisa mengagumi semua karya-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Manusia lahiriah kami boleh semakin merosot, tapi manusia batiniah kami semakin bertumbuh dan semakin berubah dari hari ke hari ya Tuhan Yesus. Karena ada kasih Tuhan yang selalu melingkupi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih kami punya Allah yang besar, yang ajaib, yang mulia seperti Engkau. Layak Engkau terima pujian kami di malam hari ini ya Tuhan. Layak Engkau menerima pengagungan kami ya Bapa. Segala hormat syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami ya Roh Kudus. Roh Kudus-Mu yang mencengkeram setiap kami ya Tuhan. Biarlah setiap hormat kami, setiap pengagungan kami, kasih kami hanya kepada Engkau. Karena Engkau terlebih dahulu melakukan hal itu kepada setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu bagi kami. Sungguh ajaib
Mari terus kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti-Mu Yesus. Kami mau katakan selain Kau tiada yang lain. Selain Engkau Yesus, Juru Selamat kami. Layakkan kami Tuhan memuji-Mu, menyembah-Mu, memuliakan-Mu. Kami dipuaskan, kami dilepaskan, kami dipenuhi hadirat-Mu, dipenuhi kuasa-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari segalanya, Kasih-Mu lebih besar, oh Yesus. Sungguh kami rasakan betapa hebat perbuatan tangan-Mu. Sungguh kami nikmati itu di dalam hidup kami ya Tuhan. Kasih kami semakin bertambah kepada-Mu hari demi hari ya Tuhan. Oh ralalalaba ya syada ralalalaba. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Nama-Mu dimuliakan ya Tuhan Yesus, nama-Mu diagungkan selama-lamanya. Ya Tuhan, kami puji Engkau. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Mari bersama dengan segenap hati. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian kami, demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia
jadi doa kami kepadamu ya Tuhan Yesus, bahwa sampai akhir hidup kami mau tetap setia bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Kami mau tetap diubahkan dan diubahkan jadi lebih baik lagi di hadirat-Mu ya Bapa. Sampai kami mendapat mahkota kemuliaan itu ya Tuhan Yesus. Oh, kami mau Tuhan, kami mau dibentuk ya Bapa, seperti bejana di tangan seorang penjunan. Demikian kami di tangan-Mu Yesus. Sampai akhir hidup kami mengasihi-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan, ku tetap setia melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Kau mendengar itu ya Tuhan Yesus, dan kami mau katakan sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia ku melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia ku melayani-Mu. Sekali lagi katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia ku melayani-Mu. Ku tetap setia ku melayani-Mu. Ku tetap setia ku melayani-Mu. Sekalipun daging ini habis lenyap ya Tuhan, bagian kami tetap Engkau Yesus Juru Selamat kami. Bagian kami tetap Engkau ya Allah, tetap Engkau ya Yesus. Oh, la 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 ya se, la 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 ya sha, la 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 la. Kau kuatkan yang lemah, Kau teguhkan kami dalam pengharapan, Kau
yang ku ingin di bumi, yang ku ingin di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan banyakku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Kau gunung batu kami dan banyakku, tetaplah Allah selama-lamanya. Mari katakan lebih lagi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan banyakku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan banyakku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Oh Yesus Tuhan, kami kagum, kami hormat kepadamu Yesus. Kau satu-satunya bagian kami. Kami mengasihimu Tuhan. Ketika kami menaruh rasa hormat dan mengasihi Engkau ya Bapa, maka kami dapat menarik segala yang baik yang Engkau janjikan kepadamu ya Tuhan. Segalanya kami dapatkan di hadirat-Mu ya Bapa. Ketika kami mengasihi Engkau dan sesama kami ya Tuhan. Ya Kau bantu majulah juru selamat kami, kekuatan
ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia, kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya. Selain kasih-Mu, Yesus, sungguh tiada lagi kasih yang seperti Engkau miliki. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu kuat, sehingga Engkau ya Tuhan mengizinkan kami untuk masuk ya Tuhan dalam hadirat-Mu yang luar biasa pada saat ini. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu mengubahkan kami. Itulah sebabnya ya Tuhan kami senang ada di menara doa, mengikuti menara doa ini ya Tuhan. Setiap hari ya Tuhan kami bisa bersekutu dengan Tuhan, memberikan penyembahan kami, persembahan kami, pujian kami ya Tuhan, rasa hormat kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau sudah buat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah pilih kami dan selamatkan kami. Terima kasih Tuhan sudah menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Terima kasih yang Tuhan sudah menolong tiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua doa-doa yang kami sudah naikkan dan Kau menjawab doa-doa kami. Hari ini ya Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan mengurapi setiap kami. Berikan ya Tuhan hati yang lembut untuk kami bisa mendengar ya Tuhan kebenaran sabda firman-Mu.
Ubah kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami ingin ya Tuhan dipakai untuk menjadi berkat ya Tuhan. Supaya banyak orang bisa diselamatkan. Terima kasih banyak Bapa. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Saya ingin membagikan ya tentang rasa hormat yang mana saya akan berikan judul daripada khotbah ini, yaitu kekuatan dan berkat dari rasa hormat. Nah, saudaraku yang Yesus, mari kita buka Alkitab kita ya, apa kata Tuhan tentang menghormati. Ya, 1 Samuel 2 ayat yang ke-30, mari kita akan baca bersama-sama saudaraku. 1 Samuel 2 ayat 30, 1, 2, 3. Sebab yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Saudaraku yang Kristus, rasa hormat adalah sebuah kata yang sangat penting. Nah, rasa hormat ini mengacu kepada sikap kita dan perilaku kita kepada orang lain, saudara. Nah, di dalam bahasa Inggris kata hormat ini disebut dengan kata honor, ya, honor. Dalam bahasa Yunani itu namanya timao. Nah, saya coba cari, saudara, apa sih arti kata hormat atau menghormati, ya kan? Daripada arti kata di sini, saudara, Yunani itu dikatakan mengandung artinya begini, saudara. Menghormati itu adalah menghargai, ya. Ya, kita menghormati dengan menghargai katanya. Yang kedua adalah meninggikan. Ya, menghormati itu meninggikan. Yang ketiga memuliakan. Ya, kita menghormati dengan memuliakan, memuji. Menghormati artinya menganggap penting. Nah, di dalam bahasa Ibrani kata hormat atau menghormati itu dari kata kabat. Kita pernah dengar kata kabot. Saudara, itu bobot, ya, ada isinya. Ya kan, ada nilainya. Jadi orang tuh ya jadi hormat itu karena ini ada nilainya, ada isinya, ada bobotnya. Itu kata menghormati. Saudara pernah nggak dengar kata honor? Honornya berapa sih? Kamu dapat honor berapa? Pernah dengar? Apa itu arti kata honor? Saudara, honor itu apa sih? Upah sebenarnya. Upah sebagai bentuk penghargaan atas pekerjaan, ya kan? Atas kemampuan, atas keterampilan atau nilai daripada hidup kita. Nah, ibu bapak saudaraku yang kasih Kristus, jadi hari ini saya ingin ajak saudara ya untuk merenungkan lagi saudara tentang berkat, kekuatan daripada rasa hormat. Yang jadi pertanyaannya kan begini saudaraku yang Kristus ya, bahwa kenapa sih kita harus memberikan hormat? Ya karena memang Alkitab memberikan kita nasihat, ya kan, supaya kita memberikan rasa hormat kepada semua orang. Nah, rasa hormat adalah salah satu cara orang Kristen hidup dalam kasih. Ya, kalau saudara hidup dalam kasih, pasti saudara akan hidup dengan rasa hormat. Nah, Roma 12 ayat 10 katakan begini saudara. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi apa? Memberi hormat. Jadi pertanyaannya saudara, kenapa kita harus menghormati? Ya kan saudara, mengapa kita harus memberikan rasa hormat? Ya pertama karena kita memang mau mentaati perintah Tuhan. Katakan amin. Siapa di antara saudara yang mau mentaati perintah Tuhan? Saudara boleh angkat tangan yang di ruangan ini, dan saudara yang ikut cara online katakan iya, amin. Saya ingin mentaati. Ya kan, kita memberikan rasa hormat kepada Tuhan dan kepada siapapun karena kita ingin mentaati perintah Tuhan. Pasti kalau kita mentaati perintah Tuhan, kita pasti akan hidup dalam berkat Tuhan. Nah, yang kedua adalah saudara, di sini katakan bahwa siapa yang menghormati aku akan hormati dia. Jadi yang kedua adalah kenapa kita memberikan rasa hormat? Karena kita ingin menjadi orang yang dihormati atau terhormat. Saudaraku ya, karena kita jangan nuntut atau gila hormat. Ya kan saudara, sebelum kita menabur rasa hormat.
Saudara Kristus, itu yang kedua. Yang ketiga adalah karena kita ingin membuat perubahan dan menjadi saksi Kristus. Katakan amin saudaraku. Nah hari ini saya ingin bagikan kepada kita semua saudaraku ya, tentang ada beberapa hal yang kita perlu. Saya ingin dorong saudara untuk ya kan mengerti tentang pentingnya rasa hormat dan berkatnya itu apa. Ya kan? Pertama, ya kan, apa berkat dari rasa hormat? Yang pertama adalah kita akan dihormati dan dimuliakan oleh Tuhan. Kalau kita hormati Tuhan, ya kan, saudara Kristus, maka Tuhan akan menghormati dan memuliakan kita. Kita akan dihormati dan dimuliakan oleh Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 30. Tadi yang kita baca, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Saudara mau dihormati oleh Tuhan? Ini Tuhan. Wah luar biasa kalau Tuhan hormati kita, saudara khusus. Ya kan, kita sudah tahu, ya kan, bentuk rasa hormat ya, kita akan didengarkan. Ya kan saudara. Saudara, ini penting kita belajar rasa hormat ya. Rasa hormat bicara tentang perkataan, bicara tentang mendengarkan. Ya kan saudaraku yang Kristus ya. Kalau siapa menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Kalau kita menghormati Tuhan, kita akan memiliki kekuatan, saudara, untuk menarik segala kebaikan Tuhan, ya, kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan ke dalam hidup kita. Nah, rasa hormat inilah yang menarik segala berkat terbaik di dalam hidup kita. Ada kisah, saudara, di dalam Alkitab, yaitu kisah Maria. Saudaraku, Maria memberikan rasa hormatnya kepada Tuhan Yesus dengan apa? Penyembahan dan persembahan. Persembahan apa yang dia bawa oleh Maria, saudara? Maria membawa minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu dia pecahkan, ya kan, leher daripada buli-buli itu, lalu dia curahkan ke atas kepala Yesus. Saudara tahu, yang saudaraku, buat Yesus ini satu penghormatan yang luar biasa. Maria melakukan, ya kan, sesuatu yang tepat pada waktunya, caranya saudara, sehingga membuat Tuhan tuh sangat berkenan. Sekalipun ada orang, ya Yudas, ya kan, para murid Yesus berkata, buat apa diboros-boroskan uang sebanyak itu, lebih baik dikasih ke orang miskin. Saudara, tetapi saudara, Yesus, ya kan, memberikan penghormatan kepada Maria, saudaraku, kepada perempuan yang mengurapi Yesus ini, saudara. Dengan di dalam Markus 14 ayat 89, mari kita akan lihat dan kita akan baca sama-sama, saudaraku. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Ayat 9 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya akan disebut juga untuk mengingat dia. Jadi saudaraku, kalau orang memberitakan Yesus, orang juga berbicara kepada Maria. Seperti ada dua pasangan, dua sejoli, saudaraku. Ini satu penghormatan yang luar biasa. Tuhan berikan, dia menghormati Tuhan. Saudara, dalam ketepatan. Kita bayangkan begini, menghormati itu bukan cuma sekedar memberi ya. Oh, pemberian, kita bisa melakukan menghormati seorang dengan cara memberi. Ya kan? Tetapi saudara, ada banyak level pemberian. Ada pemberian-pemberian atau persembahan-persembahan yang dihitung oleh Tuhan sebagai apa? Penyembahan. Kalau pemberian atau persembahan dihitung, dilihat Tuhan sebagai penyembahan, ini yang akan membuat ya Tuhan, hati Tuhan tuh berkenan, dan Tuhan akan memberikan apa saudara? Upah dari penghormatan ini. Katakan amin. Salah satunya adalah Maria. Tradisi Yahudi saudara, biasanya, ya kan? Biasanya orang tuh bawa minyak urapan, mengurapi itu untuk mayat sebenarnya. Untuk mayat. Ya kan, makanya kita tahu bahwa Nikodemus, dia bawa minyak urapan, meminyaki daripada mayat Yesus. Dan kita tahu juga murid-murid Yesus yang lain, para perempuan-perempuan pada hari Minggu,
saudara, Paskah, mereka datang ke kubur untuk merempah-rempahi, untuk mengurapi Yesus, mayat Yesus. Saudara Yesus. Jadi, tetapi Maria mengurapinya bukan pada waktu Yesus sudah mati, tapi waktu Yesus masih hidup. Ya kan saudara? Nikodemus ketika Yesus sudah jadi mayat. Ibu-ibu saudara, ya kan, setelah Yesus dikubur. Saudara, tetapi Maria dia melakukan, saudara, satu bentuk persembahan dan penyembahan yang di mata Tuhan ini satu penghormatan yang luar biasa. Dia berkata bahwa ia telah melakukan apa yang dapat dia lakukan. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk apa? Penguburanku. Katakan amin. Lalu Tuhan kasih bilang, kalau setiap kali di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya akan disebut juga untuk mengingat dia. Saya melihat saudara ya, orang-orang yang ketika Pak Presiden, Pak Jokowi lagi pidato. Dia kan suka pidato mana-mana. Saudara, pidato dalam acara misalnya ulang tahun partai politik 1, 2 atau yang lain. Saya melihat saudara, orang-orang yang dipanggil namanya, disebut namanya, itu benar-benar merasa dihormati. Saudara, kalau ya kan satu menteri Pak Jokowi yaitu Pak Prabowo, kalau ini Pak Prabowo terakhir di Surabaya, ya kan saudara kemarin, ya kan semuanya satu-satu. Saya ingin beritahu kepada saudaraku, namanya disebut di hadapan orang banyak, itu luar biasa. Upah penghormatan yang Tuhan berikan kepada Maria, dia berkata, perbuatannya dia ini akan terus disebut, akan terus diingat sepanjang orang memberitakan Injil. Ini satu penghormatan yang luar biasa dari Allah, pencipta alam semesta. Poin yang saya mau bagikan begini saudara ya. Ini doa saya, doa kita semua. Tuhan, apa kiranya Tuhan, perbuatan, ya kan, pelayanan yang aku bisa buat, yang kau bisa hitung, itu sebagai persembahan dan penyembahan. Seperti Maria yang mengurapi daripada tubuh engkau. Ini yang harus kita tanya dalam hidup kita. Saudara Yesus, karena kita ingin, saudara, dalam hidup kita harus ada pengejaran. Aku ingin dapatkan satu kehormatan dari Tuhan. Kalau saudara seorang yang mengejar, aku ingin mencari kehormatan dari Tuhan. Tuhan, ya kan, saya yakin hidup kita, ya kan, itu akan terlatih untuk selalu bisa menghormati Tuhan dan menghormati orang lain. Katakan amin. Jadi Maria menghormati Yesus dengan cara apa saudara? Dengan membawa persembahan yang terbaik, yang terbesar, saudaraku, dalam hidup dia. Dengan harga yang sangat mahal pada waktu yang tepat, dalam ketepatan, karena dia memiliki kepekaan. Ada lagi saudaraku, seorang perempuan lagi yang menghormati Yesus. Saudaraku, lalu tuh dia mendapatkan upah daripada penghormatan. Saudaraku, ya kan, siapa dia? Dia adalah seorang perempuan Samaria. Perempuan Samaria, saudara, punya masa lalu yang buruk. Catatan masa lalu yang buruk. Saudara, dia sudah menikah dengan 5 laki-laki. Laki-laki yang ke-6 ini, yang dia hidup bersamanya, bukanlah suaminya. Dan Yesus ungkapkan itu, beritahu pada itu, saudaraku. Lalu Yesus dialog dengan perempuan ini, saudaraku. Ya kan, Yesus tidak menghakimi, tidak merendahkan, tetapi Yesus menghormati daripada ibu ini, perempuan ini. Lalu terjadi, saudaraku, satu dialog yang mengatakan bahwa tentang Yesus mulai dengan meminta. Saudara, Allah, ya kan, pencipta alam semesta, meminta seorang wanita Samaria, perempuan Samaria, air, saudara. Minta air, saudaraku. Minta air di awal dengan kata-kata. Lalu terjadi dialog. Sehingga Yesus mengarahkan tentang apa? Tentang penyembahan kepada Bapa dalam roh dan kebenaran. Lalu Yesus mulai buka kehidupan si perempuan ini. Lalu akhirnya saudaraku Yesus Kristus, si perempuan ini, ya kan, menyatakan, saudara, memberikan rasa hormatnya kepada Tuhan Yesus dengan apa?
mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Dia memberikan rasa hormat dengan ada satu pengakuan, engkau adalah Mesias. Engkau adalah Mesias. Yang kedua adalah, saudara, setelah dia buat pengakuan, Yesus mulai bagikan, mengajar tentang bagaimana menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bukan menyembah di gunung ini atau di Yerusalem, tapi Yesus ajar bahwa kita menyembah Allah yang dikenal. Dia dengarkan perkataan Yesus, saudaraku. Dia memberikan rasa hormatnya kepada Yesus dengan mendengarkan perkataan Yesus. Lalu saudara, dia memberitakan tentang Yesus kepada kotanya, saudara. Kita lihat di sini ayat daripada Yohanes 4 ayat 19 sampai 25. Kita akan baca sama-sama sampai ayat 26. 1, 2, 3. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang, dia mulai kenal. Ini Yesus seorang nabi. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku. Yesus tantang dia, percayalah padaku hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini atau juga di Yerusalem. Ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakannya segala sesuatu kepada kami. Jawab Yesus apa saudara? Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ibu bapak saudara yang Kristus, apa yang terjadi? Perempuan Samaria ini menghormati Yesus, memberikan penghormatan pada Yesus dengan apa? Mengaku Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya, sebagai Mesias. Yang kedua, dia menghormati Tuhan dengan mendengarkan perkataan Tuhan. Saudara, lalu perkataan Tuhan ini dia beritakan kepada orang lain. Dan hasilnya apa? Tuhan memberikan penghormatan kepada perempuan ini. Caranya gimana saudaraku? Dengan membuat banyak orang Samaria mendengarkan perkataan perempuan ini dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus karena perkataan perempuan ini. Katakan amin. Saudara, kapan orang menghormati kita? Kapan saudara mendapatkan upah penghormatan? Ketika saudara berbicara, orang mendengarkannya, mencatatnya. Saudara paling tidak. Untuk apa saudara? Untuk diperhatikan. Saya juga suka memperhatikan saudaraku kalau sidang kabinet atau apa dan lain sebagainya, kalau presiden lagi bicara. Saya pernah salah satu daripada pembantu presiden yang disebut sebagai sekretaris kabinet atau beberapa menko. Semua mereka bawa buku catatan, note, kertas kayak buku sama bolpen. Semua yang dikatakan oleh presiden dia catat. Artinya apa saudara? Mereka sangat menghormati pemimpinnya. Supaya setiap kata-kata ini dia bisa mengerti dan itu mengandung perintah dia mau lakukan. Saudara Kristus, perempuan ini menghormati Yesus dengan apa? Mendengarkan, saya rasa mencatatnya di hatinya. Lalu dia pergi ke kotanya saudaraku. Dia beritakan apa yang dia dengarkan. Seluruh penduduk kota tiba-tiba mau dengar apa yang dia mau katakan. Itulah yang namanya upah penghormatan. Yang mengerti katakan amin. Yohanes 4 ayat 39 katakan apa? Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Katakan amin. Seperti hormatilah ayahmu dan ibumu. Gimana cara saya hormati ayah dan ibu? Dengarkan perkataannya. Ingat nasihatnya. Perkatakan lagi perkataannya. Saya sangat di sini katakan amin. Ya kapan kita menghormati Tuhan? Kita dengarkan firman-Nya. Kita perkatakan lagi firman-Nya. Kita ajarkan lagi firman-Nya. Pada saat itulah kita menghormati Tuhan. Ketika kita ucapkan firman, kita mengajar firman. Ya kan saudara? Dan orang mau mendengarkan, disitulah level daripada penghormatan Tuhan kepada kita.
Semakin banyak orang mau mendengar perkataan saudara yang adalah firman Tuhan, semakin besar upah penghormatan Tuhan buat kita. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, apa berkat daripada rasa hormat? Dengar baik saudara. Yang kedua adalah saudara akan hidup dalam ketenangan dan damai sejahtera. Kalau kita hidup dengan rasa hormat, punya rasa hormat, punya hormat, saudara Yesus, saudara akan lebih tenang, hidup lebih tenang dan hidup dengan damai sejahtera. Amsal 16 ayat 7. Amsal 16 ayat 7 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Jadi rasa hormat akan menarik segala berkat yang terbaik itu ke dalam hidup kita. Dan salah satu berkat terbaik yang diperoleh dari rasa hormat adalah apa? Tuhan akan mendamaikan kita dengan apa? Musuh kita. Katakan amin saudaraku. Nah, ya ini berkat rasa hormat. Itu apa? Ketenangan dan damai sejahtera. Saudara mungkin pernah dengar, pernah baca, saudara, satu kisah. Yaitu tentang Yakub dan Esau. Kita tahu ini adalah saudara kembar. Saudara, tapi yang keluar lebih dulu adalah Esau. Sehingga dia adalah seorang yang disebut anak sulung. Dan Yakub keluar lebih dulu. Yang kedua. Nah, saudara, rupanya Yakub, saudara, berkeinginan. Kerinduan Yakub adalah dia ingin bisa mendapatkan hak kesulungan itu. Saudara tahu hak kesulungan ini sesuatu yang bersifat rohani. Yang mengandung arti adalah, ya kan, mendapat tempat pertama di hati Tuhan. Mendapat kehormatan dari Tuhan. Itu yang dia kejar dalam hidup dia. Saudara khusus, ini hal yang luar biasa. Pada waktu Esau, saudara, selesai berburu, dia lelah, dia capek. Dia cium wangi-wangi daripada sup, daripada kacang merah yang dibuat oleh Yakub. Saudaraku, Yakub berkata bahwa kau jual dulu kacang merah itu, kau jual dulu itu hak kesulungan, ya kan? Kau berikan hak kesulungan, aku akan berikan kacang merah ini. Esau tidak menghargai hak kesulungan ini. Dia tidak menganggap bahwa penghormatan dari Tuhan, ya kan, istilahnya tempat yang utama di hati Tuhan bukan hal yang penting buat dia. Sesuatu yang rohani nggak terlalu penting. Aku lapar, ya kan, yang penting bisa kenyang makan. Hal itu nomor 2, ya kan. Buat apa hal-hal yang rohani tapi perut lapar? Itu pikiran Esau. Dia kejar kenyamanan, kenikmatan jangka pendek. Dia abaikan masa lalu, masa depannya. Pada waktu saudara saatnya Ishak ingin melepaskan hak kesulungan, melepaskan berkat kesulungan saudaraku kepada anak yang sulung, yaitu Esau. Ishak minta supaya Esau membuat yang namanya saudara berburu. Saudara, buat daging, masak daging buat dia. Dia pergi berburu, sementara Esau berburu. Yakub saudaraku menyamar menjadi Esau. Saudaraku, lalu saudara Yakub memberikan makanan yang diinginkan oleh Ishak, saudaraku. Dan setelah Ishak makan, saudaraku Yesus, lalu Ishak mulai melepaskan berkat kepada Yakub. Hak kesulungan itu. Dan dia awalnya tuh masih bingung, ini Esau atau Yakub. Kalau diraba-raba Esau. Tapi kalau rasanya ini Yakub, dia bilang gitu kan. Dia tebak. Tapi saudaraku, saya percaya bahwa Ishak tahu bahwa itu Yakub. Dia lepaskan berkat, tapi dia gak pernah cabut lagi. Karena memang Tuhan ingin, ya kan, melepaskan berkat kesulungan itu kepada siapa? Yakub. Singkat kata saudara, lalu tiba-tiba Esau pulang. Dia minta berkat kesulungan. Aku udah bisa lagi. Kasih omong berkat kesulungan itu, udah aku kasih ke adik kamu. Ngomong aja Pak, gak bisa. Karena saya percaya Ishak sudah dapat dari Tuhan. Jangan kasih ke Esau. Singkat kata Esau mendendam. Dendam kesumat. Dia punya rencana untuk membunuh daripada adiknya Yakub. Sampai Yakub itu harus lari ke rumah omnya saudara. Pergi ke daerah Laban. Dia bekerja dengan Laban. Lalu dia menikah
Saudara, dia mendapatkan anak, dia mendapatkan budak, beristri, budak, anak, kekayaan semua. Hanya dari satu tongkat dia pergi keluar rumahnya. Dia jadi orang yang sangat kaya. Saudara tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba ingin adanya rencana untuk pertemuan dengan Esau. Saudaraku, lalu Yakub, saudaraku, yang ingin pulang ke rumah ayahnya, ingin berjumpa dengan Esau. Saudara Yesus kirim juru intelijen. Rupanya saudara, tim daripada Yakub melihat bahwa Esau membawa pasukan bersenjata 400 orang. Ini bukan reuni, keluarga ini. Esau benar serius ingin membunuh daripada Yakub. Walaupun dia bilang, aku ingin rindu untuk ketemu dengan kamu. Saudara, apa yang harus dia buat? Kita melihat ini ceritanya, saudaraku. Bagaimana, saudaraku, orang yang begitu dendam, benci, dan punya rencana untuk membunuh. Saudara, itu bisa hatinya lembut. Saudaraku, hatinya bisa lembut. Hatinya bisa lembut dan mengurungkan niatnya untuk membunuh daripada adiknya Yakub. Saudara, karena apa saudara? Karena Yakub ngerti tentang apa? Rasa hormat. Katakan amin. Katakan amin. Saya ingin ajak saudara untuk melihat ada beberapa langkah yang dibuat oleh Yakub, saudaraku. Sebelum dia berjumpa dengan Esau. Pertama, Yakub berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia curhat, saudara. Dia ungkapkan isi ketakutannya, saudara. Ini aku akan mati. Lalu dia omong sama Tuhan. Aku nih keluar rumah dengan bawa satu tongkat. Ya kan, sekarang aku punya kekayaan, punya semua. Semata-mata karena Engkau Tuhan. Nah, kita baca ayatnya saudara. Ya, Kejadian 32 ayat 9 sampai 12. 1, 2, 3. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak. Ya Allah yang telah berfirman kepadaku. Dia yang suruh, Tuhan yang suruh. Pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu. Aku akan berbuat baik kepadamu. Doa Yakub adalah dia kutip janji Tuhan. Inilah perintah Tuhan. Aku mau lakukan perintahmu ya Tuhan. Berikutnya adalah sekali-kali aku tidak layak untuk menerima kasih dan kesetiaan yang Engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Dia ngomong. Sebab aku membawa hanya tongkat ini pada waktu aku menyeberang sungai Yordan ini. Tetapi sekarang menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku. Dari tangan Esau. Sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anakku, maksudnya istri-istrinya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu, menjadikan keturunanmu menjadi pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Saudaraku, pada waktu Yakub ingin bertemu dengan Esau, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia curahkan isi dan perasaan hatinya. Saya percaya Tuhan berikan dia hikmat. Tuhan berikan dia pengertian, saudaraku. Ya kan? Yaitu apa? Tuhan gerakan hati Yakub untuk apa? Bermurah hati. Kalau kamu ingin mendapatkan kemurahan dari orang lain, kamu harus belajar menjadi orang yang murah hati. Saudaraku Yesus, Yakub, yang kedua ada Yakub dapat hikmat dari Tuhan untuk memberikan apa saudara? Persembahan kepada Esau. Dalam jumlah yang sangat banyak. Dia kirim saudara persembahan sangat banyak sekali. Di Kejadian 32 13 sampai 15. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk apa? Esau kakaknya. Yaitu berapa? 200 kambing betina. 20 kambing jantan. 200 domba betina. Dan 20 domba jantan. 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya. 40 lembu betina dan 10 lembu jantan. 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannya lah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga tiap-tiap kumpulan tersendiri. Dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dulu. Jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Ayat 20, sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan apa? Persembahan yang diantar lebih dulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan
baik. Jadi persembahan itu diantar lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahan. Katakan amin saudara. Dapat hikmat saudaraku. Dia bawa persembahan sangat banyak. Suruh datang, bawa dulu. Lalu dia berkemah sendirian. Lalu apa yang terjadi? Dia ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Alkitab katakan. Ya, malaikat. Lalu dia ngalami apa? Kakinya apa? Terpelecok. Dipincang dia. Jadi dia ketemu Esau. Bukan dengan badan yang keker, sehat, banyak apa, karena udah ngasih, udah keker. Enggak, pemberian dia kasih, Tuhan buat dia bergantung bukan pada dua kakinya, tetapi bergantung kepada apa? Tongkat itu berjalan. Saudara, ini keren banget ceritanya. Pertama, Yakub memberikan rasa hormatnya kepada Esau dengan membawa apa? Persembahan. Yang kedua, saudara, yang ketiga, Yakub memberikan rasa hormatnya kepada Esau dengan apa saudara? Ketika sudah ketemu saudara, apa yang terjadi? Dia sujud saudara, sembah ke tanah sampai 7 kali. Nyembahnya, jalannya nyembah gitu saudara. Saudara bisa bayangkan, jalan nyembah. Ketika saudara Esau lihat, pertama persembahan. Saudara, ini aja udah mulai lembutin hatinya saudara. Persembahan dalam ternak yang begitu banyak. Saudara Yesus yang dibawa oleh budaknya. Ya saudara, yang kedua dia lihat adiknya pincang. Sudah pincang, sujud lagi. Sujud sangat lemah. Sudah lemah sekali. Lalu ini yang melembutkan hati Esau. Kalau Tuhan berkenan atas jalan hidup kita. Apa yang membuat Tuhan berkenan? Kita punya rasa hormat. Sama Tuhan, sama sesama. Katakan amin. Karena rasa hormat berkaitan erat dengan apa? Dengan iman. Rasa hormat berkaitan erat dengan apa? Kasih. Rasa hormat, ketika kita menaruh hormat, kita mulai menghargai orang, memuliakan orang, meninggikan orang itu. Yang mengerti, katakan amin, menganggap penting orang itu. Saudara Yesus, ya setelah udah sampai, apa yang terjadi? Alkitab bilang saudara, Esau berlari mendapatkan dia, di dekapnya Yakub, dipeluk lehernya, diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Lalu Esau bilang, setelah udah nangis lama, lalu bilang, ini apa? Binatang itu apa? Inilah persembahan dari hamba. Dia nggak bilang aku, hambamu. Aku nih hambamu. Jadi benar-benar saudara Esau itu dirajakan sama Yakub saudaraku. Inilah bentuk penghormatan. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Dan akhirnya apa? Ya kan? Akhirnya semua istrinya suruh berlutut kepada Esau. Anak-anaknya sujud. Budak-budaknya sujud. Dia bilang terimalah ini. Kan mereka mau pulang ke rumah ayahnya nih. Dia bilang ayo kita bareng. Yakub ini otaknya cerdas saudaraku. Ya kan untuk ketemu aja kan dibagi 2 pasukan ya kan saudara. Budak-budaknya dulu perempuannya, baru istrinya, saudaraku, baru anak-anaknya di belakang. Dan dia di depan. Dia buat 2 dibelah 2 pasukan. Dia bilang enggak jangan, kami ini lama, jalan dulu lah. Dia pikir, kenapa dia gak mau bareng sama-sama. Saudara biasanya orang udah benci, ketemu nih rekonsiliasi, udah nangis-nangisan saudara. Kalau jalan kan lama ini, bisa berubah pikiran. Ya kalau berubah pikiran lagi, salah ngomong, apa salah benci, habis juga dia. Makanya sudah jalan dulu. Aku jalannya lambat. Saudara ini hikmat dalam. Apa yang buat Yakub itu hikmatnya dalam? Dia itu selalu tergila-gila dengan Tuhan. Dia selalu ingin dapat tempat pertama di hati Tuhan. Saudaraku, sehingga apapun. Saudaraku, dia selalu bilang. Selalu apa-apa semuanya tentang Tuhan. Ini orang luar biasa. Israel. Nggak ada loh manusia yang namanya dipakai menjadi satu bangsa. Satu negara. Kecuali Yakub. Yakub kan diubah namanya jadi apa? Israel. Dan itu terjadi udah ribuan tahun. Dan namanya nggak pernah hilang. Baik di hadapan Tuhan. Maupun di hadapan manusia di dunia ini. Sampai hari ini. Israel itu nama orang. Jadi nama negara, jadi nama bangsa. Saudaraku. Kenapa? Karena orang ini selalu ingin, aku ingin bukan dapat
tempat yang pertama di manusia. Dia gak ada urusan dengan manusia. Dia ingin dapat tempat pertama di hati Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ada satu lagi saudaraku. Jadi rupanya saudara, rasa hormat itu yang membuat kita ini bisa damai dengan orang lain. Katakan amin. Kalau saudara mau berdamai dengan orang, tunjukin rasa hormat. Katakan, berikan penghormatan kepada orang itu. Apa yang menurut hikmat Tuhan kita sudah tahu. Kita sudah belajar kemarin tentang bagaimana memberikan penghormatan kepada seseorang. Kita lihat lagi ada seorang wanita bijak. Namanya Abigail. Suaminya namanya Nabal. Nabal ini memang bebal. Saudaraku, saudara tahu ya kan kisah Daud, Nabal dan Abigail. Jadi kita melihat sini rasa hormat, penghormatan yang diberikan Abigail kepada Daud, saudara, menyebabkan saudaraku Nabal suaminya dibebaskan, terlepas dari apa? Kematian, kebinasaan. Saudaraku Yesus, kita lihat, saudara tahu, saya ingin ajak saudara untuk baca Alkitab aja hari ini. 1 Samuel pasal 24, ayat 14 sampai 17, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, baca yang keras, sama-sama, 1, 2, 3. Ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada tuan kita, Nabal. Tetapi ia memaki-maki mereka. Waduh, ini Nabal, suami daripada Abigail, luar biasa. Kemarin kita sudah bahas, saudara, konsep dan prinsip iblis apa, saudara? Ya, konsep prinsip iblis adalah dia akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang kedua, dia akan selalu membalas kebaikan dengan kejahatan. Itu sifat iblis. Kalau orang membalas kebaikan dengan kejahatan, itu sifat iblis. Kalau sifat manusia lama adalah apa, saudara? Ya kan? Kalau ada orang baik, kita balas dengan kebaikan. Tapi kalau ada orang jahat, kita akan balas dengan lebih jahat lagi. Itu sifat manusia lama. Sifat dunia. Tapi ajaran Tuhan Yesus adalah apa? Kalau orang berbuat baik sama kita, kita harus balas apa? Kebaikan dengan apa? Kebaikan. Kalau ada orang berbuat jahat sama kita, kita harus balas dengan apa? Kebaikan. Kata Nabi saudara, Tuhan berkata, kamu sudah dengar firman. Kasihilah sesamamu yang baik sama kamu, tapi bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, ya kan? Berkatilah, ya kan? Berkatilah musuh-musuhmu, ya kan? Ampunilah mereka. Ini keren saudaraku Yesus. Ya. Nah, saudara lihat ini Nabal. Nah, Daud. Ya. Saudaraku Yesus, Daud kita lihat ayat 15, 1 dan 3. Padahal apa yang dibuat oleh Daud? Padahal katanya mereka, orang-orang itu orang-orang Daud dan orang-orangnya sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami. Kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka. Ketika kami ada di ladang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam. Selama kami mengembalakan domba-domba di dekat mereka. Oleh sebab itu pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat. Supaya telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya, dan ia seorang yang dursila sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Ini harus ngomong apa nih? Untung aja saudara punya pembantu yang bijak, ngomong sama si Nyonya. Nyonya ini Abigail, orang yang bijak. Dia cerita suaminya nih kacau nih, suami kamu nih. Orang baik, berbuat baik habis-habisan, dimaki-maki kami nih. Dan mereka tuh punya rencana untuk membunuh suami kamu, semua laki-laki yang bersama-sama dengan kamu. Itu orang itu namanya Daud. Saudara Yesus, apa yang dibuat oleh Abigail? Abigail dapat melembutkan hati Daud sehingga Daud bisa berdamai, ya, mengurungkan niatnya untuk membunuh Nabal, suami Abigail. Karena apa? Rasa hormat yang dibuat oleh Abigail. Apa yang dia buat, saudara? Kita lihat ayat 18. Lalu segeralah Abigail mengambil berapa? 200 roti
2 buyung anggur, 5 domba yang diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnyalah semuanya ke atas keledai, lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidak diberi. Kenapa suami nggak diberitahu? Dia mau bawa makanan begitu banyak untuk Daud. Kalau diberitahu nanti Nabal bilang nggak usah. Saudara saya ngerti sini kan? Ini kan bahaya. Ini perempuan yang bijak. Kita buka, saudara kita lihat lagi tentang ayat selanjutnya saudara. Saya ingin ajak saudara untuk baca supaya kita bisa mengerti betapa pentingnya rasa hormat untuk kita bisa hidup damai dengan semua orang. Katakan amin saudaraku. Daud tadinya telah berkata, ayat 21. Sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Yang membalas kebaikanku dengan apa? Kejahatan. Ya kan? Ya kan? Beginilah kiranya Allah menghukum Daud. Ya kan? Bahkan lebih lagi daripada itu. Jika ku tinggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki saja dari semua yang ada padanya. Jadi Daud punya rencana untuk membunuh, membinasakan Nabal dan semua laki-laki yang bersama dengan dia. Saudara Kristus, akhirnya kita lihat di sini, ya kan? Abigail berjumpa dengan Daud, saudaraku. Apa yang dibuat oleh Abigail ketika dia berjumpa dengan Daud? Ayat 23 di sini dikatakan, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan muka sampai ke tanah. Kalau orang sujud nyembah sampai muka sampai tanah, itu berkata apa? Inilah rasa hormat yang sesungguhnya. Karena Aner, saudara, Timoa, itu berkata bahwa ketika kita menghormati seseorang, kita sedang merendahkan diri kita sedang meninggikan dia. Itu yang namanya sujud menyembah, penyembahan. Saudara, bukan berarti kita nyembah manusia, enggak. Ini rasa hormat. Kalau kita bisa hormati Tuhan dengan cara menghormati ciptaannya manusia. Abigail, saudara, dia sujud di depan kaki Daud. Ia sujud kaki Daud serta berkata, ini kata-katanya keren saudaraku. Saya tuh luar biasa, ini kok perempuan bisa punya bijak seperti ini, kata-katanya. Yuk kita baca saudara sama-sama, 1, 2, 3. Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Saudara tahu gak? Abigail bisa diterima oleh Daud setelah Abigail mengirim apa? Makanan, persembahan dalam jumlah yang sangat banyak kepada Daud dan rombongan Daud. Yakub bisa diterima oleh Esau karena ini bukan soal persembahannya saudara. Ini adalah satu ungkapan kemurahan hati. Rasa hormat harus selalu didukung dengan apa saudaraku? Iman, kasih, kemurahan hati. Gak bisa mereka cuma ngasih 1 keping saudaraku kue. Kasih ke Daud, dikasih. Itu bukan penghormatan lagi. Nah, berupa jadi apa? Penghinaan, betul gak saudaraku? Orang bisa memberi. Kadang-kadang pemberian kita bukan dilihat sebagai penghormatan. Tapi bisa juga sebagai apa? Penghinaan. Kalau salah. Saudara, ini kita lihat. Makanya Daud bisa mendengarkan dia. Kita baca sama-samanya. Lagi saudaraku. Ya kan? Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal. Orang Dusira itu. Sebab seperti namanya demikianlah ia. Nabal namanya, bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Udah jangan dipikirin si Nabal. Aku tuh gak lihat orang-orangmu Daud. Kalau aku lihat pasti aku akan kasih sesuatu, makan dan lain sebagainya. Ayat 26, oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup, demi hidupmu yang dicegah Tuhan, daripada melakukan hutang darah, daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakmu ini, dia jadikan diri budak. Biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini. Sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang
tangguh. Wah, lo mulai bernubuat saudaraku. Karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan. Tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat-tempat orang hidup pada Tuhan Allahmu. Tetapi nyawa para musuhmu akan diumbannya dari dalam salang umban. Apabila Tuhan melakukan kepada Tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel. Saudara tahu posisi Daud saat itu adalah apa? Dia sebagai buronan daripada Raja Saul. Saudaraku, dia mengembara satu kemana. Saudaraku, dia sudah diurapi jadi raja. Dia ketemu Abigail. Saudaraku, Abigail perkataannya Tuhan, sikapnya saudaraku itu menyegarkan Daud. Menyegarkan Daud. Dia dengar lagi satu nubuatan, ya kan, yang berkata bahwa Tuhan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel. Maka tak usahlah Tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan. Karena Tuanku bertindak sendiri dalam keadilan. Jangan balas apa yang menjadi bagian Tuhan. Tidak usah. Karena engkau punya porsi akan jadi raja. Tidak usah susah dengan hal ini. Ini wanita bijak banget kata-katanya saudara. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Wah, luar biasa saudara di kata-kata ini. Berkat Tuhan dari rasa hormat Abigail pada Daud, Tuhan melembutkan hati Daud, mencegah Daud membunuh Nabal suaminya. Dan Abigail menerima penghormatan dari Daud. Karena apa? Kebijaksanaannya dia. Saudara, saya mau berdoa buat saudara. Biarlah hari ini di dalam hidup kita, kita ingin biarlah Tuhan pakai aku. Aku ingin hidup, ya kan, dengan rasa hormat. Katakan amin. Katakan amin. Tutup mata kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, aku sudah ya Tuhan nyampaikan pesan firman-Mu. Tuhan, beri kami Tuhan satu hati yang bisa mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, menghargai Tuhan. Karena kami ingat Tuhan telah begitu mengasihi kami. Tuhan begitu menghargai kami. Engkau menghormati kami. Engkau memberikan rasa hormat-Mu padaku. Dengan menebus aku. Dengan memanggil namaku. Dengan memakai aku ya Tuhan. Memakai kami semua. Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang mau menghormati kami anak-anak-Mu. Orang-orang yang gak pantut, gak pantas untuk dihormati. Karena kami semua orang yang berdosa. Tuhan, terima kasih. Biarlah ya Tuhan kami mau belajar memberikan rasa hormat kami. Dalam kata-kata, dalam bentuk kata-kata kami. Dalam waktu kami ya Tuhan. Tuhan, dengan ya Tuhan, dengan segala yang ada, persembahan kami, penyembahan kami ya Tuhan. Hari ini aku berdoa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan, Engkau berikan ya Tuhan penghormat untuk anak-anak-Mu ini. Pakai ya Tuhan untuk bisa memberitakan Injil-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang bergumul dengan kesusahan, kesedihan. Karena kehilangan orang yang dikasih, kehilangan pekerjaan, kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa, Tuhan, pulihkan anak-Mu ini. Pulihkan, segarkan jiwanya ya Tuhan. Anak-anak-Mu sedang sakit Tuhan, sembuhkan sekarang Tuhan. Biarlah ya Tuhan, hari ini aku minta turunkan berkat-Mu setiap anak-anak-Mu. Yang murah hati ya Tuhan. Yang membawa persembahan bagi-Mu ya Tuhan. Yang mendukung pelayanan ya Tuhan, menara doa tempat ini. Ya Tuhan, yang ya Tuhan menaruh persembahan mereka ya Tuhan. Untuk misi daripada gereja ini, visi gereja ini ya Bapa. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Biar Engkau balas mereka ya Tuhan. Engkau balas mereka ya Tuhan. Dengan upah penghormatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Makasih sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Kami mau ingat akan kasih-Mu, akan pengorbanan-Mu ya Tuhan. Buat kami semuanya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Amin.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru dimeterkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih hanya bagimu, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, dalam anak Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.